Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Tifalianto, NPM 19 10070 dari kelas B. Sebelumnya saya akan mempresentasikan proposal usulan riset saya dengan judul Tinjauan Hukum Memodifikasi Kendaraan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal usulan riset dengan judul Tinjauan Hukum Memodifikasi Kendaraan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usulan proposal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah serta kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat. Hal ini memacu terjadinya banyaknya perubahan dan berkembangnya pola pikir di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak yang negatif tersebut terkadang dilakukan oleh kalangan remaja, salah satunya dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Transportasi, khususnya transportasi darat, dapat mempermudah mobilitas masyarakat dari berbagai tempat ke tempat lainnya. Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendanani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor, baik resmi maupun yang tidak resmi, biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan. Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dalam menggunakan kreativitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan, dan sebaliknya, sisi negatif adalah para modifikator tidak memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Akan tetapi, sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Bahkan beberapa kendaraan tersebut ada yang dipakai sebagai angkutan umum yang berkeliaran di kota besar, seperti halnya kendaraan bentor, yang dimana memodifikasi dari becak menjadi kendaraan bermotor, dan juga dari kendaraan bermotor dibuat menyerupai becak. Lalu kendaraan tersebut belum lulus uji tipe, adapun peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor tersebut harus layak uji dan harus juga peraturan dalam hal modifikasi kendaraan motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun pasal-pasalnya yang mengatur tentang layak uji dan modifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 50 hingga 56 tentang layak uji dan syarat untuk layak uji kendaraan bermotor. Lalu ada pasal 123 ayat 1 dan pasal 131 huruf E PP nomor 55 tahun 2012, lalu ada pasal 277 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 sesuai dengan pasal 131 huruf E dan pasal 132 ayat 2 dan juga ayat 7 PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan junto pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 harus dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat. Jadi modifikasi harus memiliki persyaratan khusus agar tidak melanggar undang-undang dan proses yang cukup panjang. Modifikasi biasanya hanya dilakukan untuk ajang kontes kecantikan motor, bukan untuk dikendarai sehari-hari, karena mengakibatkan bahayanya penggunaan motor dan masyarakat sekitar. Akan tetapi, tidak semua modifikasi kendaraan bermotor melanggar aturan, asalkan kendaraan tersebut memiliki kelayakan untuk berjalan dan dikendarai. Lalu, kita masuk ke identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana yang termasuk sebagai melanggar aturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, lalu bagaimana akibat hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan, lalu yang ketiga, bagaimana peran kepolisian dalam upaya penegakan aturan hukum terhadap
pelanggar dan memodifikasi kendaraan bermotornya. Lalu berdasarkan penelitian yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk agar dapat mengetahui aturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, lalu agar dapat mengetahui akibat dan melanggar aturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, lalu yang terakhir agar dapat terhindar dari pelanggaran atas memodifikasi kendaraan bermotor. Selanjutnya, gunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai aturan apa saja yang diperbolehkan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, serta terdapat aspek hukum apa saja yang terdapat dalam aturan memodifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, daripada itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan maupun rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan modifikasi kendaraan bermotor. Lalu ada kegunaan secara praktis. Yang pertama, bagi penulis dapat mendapatkan wawasan dan pengalaman secara langsung tentang undang-undang apa saja yang mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor. Lalu bagi pendidik dan calon pendidik mendapat penambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang aturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor. Lalu yang terakhir ada bagi masyarakat, yang dimana mendapat pemahaman dan pengetahuan mengenai adanya undang-undang modifikasi serta menjadi bahan pertimbangan masyarakat mengenai modifikasi kendaraan bermotor. Selanjutnya kita masuk ke kerangka pemikiran, yaitu modifikasi kendaraan motor berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan motor baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu pasal yang mengatur aturan tentang modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dengan lulus uji tipe. Yang dimaksud dengan lulus uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dapat dilaksanakan oleh unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten atau kota, lalu unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan izin dan pemerintah, atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi jalan, serta pengelolaannya. Modifikasi kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor. Yang diantaranya, modifikasi ringan, yaitu modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah bagian motor secara sederhana, yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian seperti mengganti spion, memasang pedal, mengganti handle gas, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada modifikasi sedang, yaitu modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah, yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti velg, ban, stang, suspensi, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau keseluruhan. Lalu ada modifikasi besar, yang dimana modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspensi depan belakang, perombakan seperti stang, velg, ban, tangki bensin, bahkan perombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibat dari perubahan ini, membuat bentuk motor menjadi bentuk baru. Lalu yang terakhir ada modifikasi ekstrim, yang dimana modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan kategori besar. Namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang, bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik, dan sejenisnya. Pada kategori modifikasi ekstrim, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan. Sebuah motor mengalami perombakan seperti suspensi depan, belakang, stang, velg, ban, tangki bensin, bahkan perombakan dapur pacu atau mesin motornya, termasuk kerangka motor. Akibat dari perubahan ini, membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antik, unik, ganjil, serta yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris secara deskriptif, yang mana penelitian tersebut menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Menurut Amiruddin dan Zainal Ashikin, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan pengembangan konsep yang ada. Lalu yang pertama, metode penelitian ini ada spesifikasi penelitian.
yang di mana yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Lalu yang kedua ada metode pendekatan. Di sini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan melihat kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara yang berdaulat. Lalu yang ketiga, ada tahap penelitian yang merupakan bagian yang sangat menentukan dan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Tahap penelitian dimulai dari pengumpulan data, kemudian diolah secara sistematis, mulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan selanjutnya data disajikan untuk disimpulkan. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, pewawancara. Yakni saya akan mengadakan wawancara secara langsung dengan pemilik kendaraan yang sudah dimodifikasi dan kepada kepolisian Kota Bandung dan juga Dinas Perhubungan Kota Bandung. Lalu ada studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah peneliti studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Lalu ada alat pengumpulan data yang dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan sekunder. Yang primer yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara. Lalu yang data sekundernya, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur jurnal, putusan pengadilan, majalah, berhubungan dengan hukum, dan penelitian umum, dan lain-lainnya. Lalu ada analisis data. Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif, yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta dinamika hubungan antara fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Artinya, bahan hukum yang sudah dikumpulkan, diuraikan, dan ditata secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian disistematikan dengan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Lalu ada lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepustakaan, yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar nomor 68, Cikawau, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu ada Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan yang berletak di Jalan Taman Sari nomor 6 hingga 8, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu di lapangannya, lokasi penelitian di lapangan bertempatan di Polrestabes Bandung yang berletak di Jalan Merdeka nomor 18 hingga nomor 21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada di sekitaran seputaran Jalan Buah Batu, Kota Bandung. Lalu jadwal penelitian, penulis akan melakukan penelitian yang dimulai dengan kegiatan sempro pada bulan Februari, lalu pengumpulan data pada bulan Maret, lalu pengolahan data pada bulan April hingga Mei, lalu analisis dasar bulan Juni, Juli, dan Agustus, lalu sidang akhirnya pada bulan September. Selanjutnya, sistematika penulisan. Di bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah bagaimana penyusunan laporan skripsi. Berikut sistematika dan alur pembahasan terbagi dalam bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, kajian atau tinjauan pustaka dalam atau data kepustakaan, lalu bab 3, hasil penelitian atau data lapangan atau juga data kepustakaan, lalu bab 4, analisis atau pembahasan dalam penelitian, lalu yang bab kelimanya penutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.